Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulullahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalam ala nabil amin imami mujahidin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma tariqal mustaqim tariqal anbiya'i wal mursalin. Allahumma ya musabbibil asbabis sabib. Amma ba'd. Saudaraku sebangsa dan setanah air yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari prosesi penciptaan serta upaya-upaya ibadah yang sudah dilakukan, begitu juga dengan saudara-saudara kita di luar Islam. Sekiranya setelah menyimak konten YouTube Kasabul Voice yang membahas, yang mengupas, yang mewedar tentang tingkatan ibadah seseorang, ada sisi guna dan manfaatnya, kemudian akan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dengan senang hati kami mengapresiasi. Salam santun dari Lembaga Dzikir Istiqomah Kasabullah Indonesia, dengan iringan doa hari ini lebih baik dibanding hari kemarin, dan hari esok lebih baik dibanding hari ini. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang berbahagia, sedianya para pemuka agama, para sholafus sholeh yang telah mendahului kita memberikan semacam titipan agar dalam melaksanakan ibadah ada kualitas-kualitas yang bisa dicapai, yaitu dengan dipetakannya, diberikan semacam tahapan-tahapan, antara lain syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat. Akan tetapi patut disayangkan, setelah beliau-beliau yang sangat kita taati itu mempunyai kehendak agar keturunannya diselamatkan dan bisa menyelamatkan, justru dengan adanya tahapan-tahapan itu kita malah membuka peluang untuk bertengkar, berargumentasi, memegang wilayah-wilayah masing-masing, sehingga ada dua kubu besar sejak akil balik hingga mau ajal. Masalah-masalah ini terus berkelangsungan, yang syariat memandang bahwa mereka-mereka yang memilih makom hakikat adalah sesuatu pilihan yang salah, bahkan disebut sebagai pilihan yang sesat. Begitu juga saudara-saudara kita yang ada di makom hakikat meremehkan, merendahkan saudara-saudara kita yang ada di makom syariat. Memang secara fisik keduanya tidak pernah bentrok, tetapi secara batin perseteruan ini terpelihara dengan tanpa kita sadari, tanpa kita upayakan jalan-jalan keluarnya seperti apa. Sikap yang baik adalah kita menghormati setiap pilihan dari manusia itu sendiri. Karena dalam satu tahapan kita sudah menyelesaikan dengan baik, yaitu menghormati konsumsi jasmaniah. Kita tidak pernah keberatan ketika ada orang-orang yang berbeda konsumsinya dengan kita, baik secara kecil maupun secara besar. Katakan di Ambon itu mempunyai kebiasaan mengkonsumsi sagu, kemudian Madura mengkonsumsi jagung, sekalipun sekarang sudah tidak ada yang makan jagung. Kemudian orang-orang Eropa mengkonsumsi bistik, orang India mengkonsumsi martabak. Itu semuanya kita tidak pernah keberatan. Akan tetapi ada apa dengan kita saat orang-orang itu memilih konsumsi rohaninya merasa keberatan? Bahkan kita merasa diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengadili
konsumsi rohani. Konsumsi rohani itu merupakan ibadah-ibadah yang mereka pilih dan mereka yakini sebagai jalan yang paling baik, sebagai jalan yang paling bagus untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mendekatkan kepada Tuhan yang diyakini. Baik secara global ada perbedaan agama maupun secara personal ada perbedaan ritual. Nah, seandainya kita menghormati, katakan mereka yang makan sagu, yang makan jagung, yang makan roti, yang makan martabak, dengan pilihan-pilihan yang sudah dijalani itu mengakibatkan kelaparan, mengakibatkan kurang sehat, biarlah ditanggung oleh mereka sendiri. Dan kalaupun itu menjadi jalan-jalan sehatnya, jalan-jalan kuatnya secara afiah, agar mereka mensyukuri sendiri. Inilah sikap-sikap yang sangat arif yang perlu ada pada setiap kita. Bukan setiap saatnya kita menambah orang yang suka mengadili agama seseorang. Akibat kita sibuk dengan melihat, memperhatikan ibadah seseorang, akhirnya ibadahnya sendiri terlupakan, tidak terpelihara, merasa nyaman dengan apa yang sudah dilakukan. Untuk itu saya mohon kula nuwun kepada para alim ulama, para kiai, para ustadz, apabila nanti yang dibahas ini ada hal-hal yang sifatnya tidak sejalan, bahkan mungkin bisa dianggap memojokkan, bisa juga dianggap menghina, atau perasaan-perasaan yang tidak nyaman lainnya. Ini harap dimaklumi, karena bagaimanapun kita sebagai manusia tidak mempunyai keleluasaan untuk bisa menafsir secara tepat apa yang Allah harapkan. Beda dengan malaikat. Kalau malaikat itu mempunyai kelebihan, imannya adalah iman mauhibah. Para malaikat beriman kepada Allah karena sudah tahu secara nyata manis lezatnya hidup di surga itu seperti apa, kemudian pahit getirnya hidup di neraka itu seperti apa. Tetapi karena kita itu tidak tahu secara pasti, bisanya hanya menalar melalui logika, maka Al-Quran itu bisa diserap sesuai dengan daya serap kita sendiri-sendiri. Salah satu bukti bahwa Al-Quran itu bisa diserap sesuai dengan kompetensi, dengan kemampuan masing-masing hamba. Ketika Allah memerintahkan agar manusia itu bersedekah, maka para petani akan mengekspresikan sedekahnya itu dengan hasil buminya. Mereka yang punya banyak harta akan mengekspresikan sedekahnya itu dengan hartanya. Bagi mereka yang mempunyai tenaga yang kuat, tenaga yang sehat, akan mengekspresikan dengan tenaganya. Kemudian bagi mereka yang mempunyai ilmu, akan mengekspresikan perintah-perintah Allah itu dengan pikirannya. Nah, inilah salah satu contoh bahwa Al-Quran itu sangat fleksibel dan relatif sekali, bergantung kepada siapa yang menyerap. Inilah maksud-maksud dari yang ingin disampaikan, yang ingin diwedar dalam menyikapi tahapan ibadah seseorang. Dengan pengantar tadi kita sudah bisa mengambil kesimpulan, satu kesalahan sudah kita buat karena rencananya para sholafus soleh memberikan tahapan itu agar kita bisa menapaki tahap demi tahap hingga sampai kepada ma'rifatullah. Akan tetapi oleh kita disikapi mengklaim salah satu tahapan sehingga tidak bisa sampai kepada apa yang diharapkan. Kemudian yang kedua, ini ada polarisasi yang keliru juga. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hendak menyuruh kita, wa ma khalaqnal jannah wal insa illa liya'budun.
Allah tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk melaksanakan ibadah. Ibadah itu sifatnya kompleks, tidak hanya menuntut ilmu saja, tidak hanya menuntut rezeki saja, tidak hanya menuntut tentang cara-cara kemuliaan saja, tidak menuntut tentang kesehatan saja, tetapi semuanya yang mempunyai nilai-nilai ibadah sepanjang hidupnya. Allah itu menghendaki kita agar bisa dieksplor dan dipresentasikan kepada sesama manusia, kepada seluruh makhluk ciptaan Allah, di samping untuk mengekspresikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Akan tetapi praktiknya dari ibadah-ibadah yang multidimensi itu, kita ambil satu, masalah ibadah sholat. Kenapa kok ibadah sholat yang selalu didengung-dengungkan? Karena berdasarkan dalam satu hadis bahwa ketika nanti di yaumul qiyam, yang dinilai pertama adalah ibadah sholatnya. Apabila ibadah sholatnya itu benar, maka seluruhnya menjadi benar. Kemudian kita respon dengan gegap gempita, hampir setiap harinya dihabiskan dengan kegiatan ibadah sholat. Sholat mahdo, masih sholat sunnah, masih mencari sholat-sholat yang lain, tanpa terasa waktu ini habis dengan melakukan ibadah sholat. Karena sudah terlena dengan apa yang dilakukan, sehingga sendi-sendi kemuliaan yang lain yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam titipkan kepada kita, khairun nas anfa'hum linnas, ini terabaikan dengan sendirinya. Bahwa orang yang baik itu adalah orang yang melakukan suatu kegiatan yang mempunyai dampak yang bagus buat dirinya sendiri dan mempunyai pengaruh yang luar biasa kepada orang lain. Sekarang bagaimana ketika kita hanya melakukan ibadah sholat saja, apa untungnya kepada orang di luar kita? Kalau tidak ada untungnya dan itu hanya berpengaruh kepada kita saja, maka apakah masih pantas kita mengatakan bahwa kita ini orang baik? Sementara yang kita kerjakan hanya separuh saja, yaitu melakukan ibadah yang berguna bagi dirinya sendiri dan belum sampai menyentuh ibadah yang berguna untuk orang lain. Memang ketika kita praktikkan, yang dimaksud melakukan suatu kegiatan yang bermanfaat untuk dirinya sendiri dan bermanfaat untuk orang lain, ketika kita memberi bantuan pinjaman uang kepada seseorang, kita tidak harus menerima pinjaman dari seseorang juga, melainkan apa yang kita lakukan kepada orang lain itu membuat urusan mereka selesai, hatinya bergembira. Sedangkan kita karena melaksanakan perintah-perintah Allah untuk menolong orang, akan ada manfaat, yaitu mendapat nilai-nilai pahala yang sangat luar biasa. Nah, ini akhirnya kita bisa memahami bahwa yang dimaksud dengan berbuat sesuatu bermanfaat untuk dirinya sendiri dan orang lain. Nah, ketika sudah muncul bahwa sholat ini sebagai hal yang dijadikan voucher, sebagai hal yang dijadikan penghalal, dijadikan sebagai jaminan masuknya ke surga, mulai terjadi semacam perpecahan antara kedua kubu, katakan sholatnya orang syariat dan sholatnya orang hakikat. Masing-masing kubu mengklaim sebagai yang paling laku di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga di dalam setiap saatnya bukan saling mendukung, melainkan saling mengejek, saling menjatuhkan, saling mengkafiri, saling menyesatkan. Ini kegiatan-kegiatan konyol yang terus ada pada kita, dan kita sendiri merasa eman kalau dilepas dari diri kita. Semestinya kalau kita ini mau berpikir konkret, mau berpikir jernih, sholat itu hanya sebagian kecil
dari multidimensinya ibadah-ibadah yang Allah perintahkan kepada kita. Dalam praktiknya, yang kecil itu justru yang menguasai, yang mendominasi ibadah-ibadah yang lain. Kalau kita perhatikan, sebenarnya mereka itu tidak mempermasalahkan agama, tidak mempermasalahkan akidah, tetapi yang dipermasalahkan adalah ibadah sholat dalam setiap saatnya. Coba diperhatikan dari hal-hal yang berkaitan dengan sholat. Katakan tempat ibadah sholat, masjid yang arahnya tidak simetris atau selisih beberapa derajat, kita sudah mempermasalahkan. Dan itu menjadi topik yang dibicarakan dalam setiap saatnya. Dalam urusan melakukan ibadah sholat, berniat ada bil jahr, ada bil sir, itu jadi masalah juga. Ada yang menggunakan khutbah 2 kali, 1 kali, menjadi masalah. Menggunakan kunut dengan tidak menggunakan kunut menjadi masalah. Rakaatnya yang berbeda menjadi masalah. Ada hamba-hamba Allah yang menandai tahyid dengan menggerakkan ujung jari menjadi masalah. Jadi yang kita permasalahkan mulai tadi itu adalah masalah ritual atau masalah ibadah sholat, bukan mempermasalahkan yang lain. Ada orang yang bersedekah banyak, ya. Kita tidak berat. Ada orang yang suka mengampuni, kita tidak menjadikan masalah. Tetapi urusan ibadah sholat ini menjadi seakan-akan fenomenal sekali, mengajak kita untuk menggerus semua energi kepada urusan-urusan yang sangat kecil. Karena ibadah yang Allah perintahkan kepada kita itu sangat luas. Sedangkan intinya sholat itu hanya pelatihan bagaimana caranya kita bisa melaksanakan ibadah yang luas itu dengan baik dan benar. Yang kita permasalahkan adalah tata cara, teknis, pelatihan untuk melaksanakan ibadah yang benar, bukan produk-produk yang dihasilkan. Dikatakan produk-produk yang dihasilkan, ada orang yang sholat tetapi kikir, tetapi dengki, kita tidak mempermasalahkan. Ada orang jahat asalkan sesuai dengan apa yang diharapkan di dalam melaksanakan ritual-ritual itu, kita dengung-dengungkan, kita agung-agungkan. Sungguh celaka manusia ini. Nah, sejalan dengan pengantar tadi, kita memang tidak boleh menyalahkan ibadah seseorang, karena ibadah itu merupakan hak prerogatif hamba kepada Tuhan yang diyakini. Akan tetapi lembaga dzikir Istiqomah Kasabullah tidak bermaksud mengerecoki ibadahnya seseorang, tetapi hendak memberikan semacam wacana, karena misi dan visi Kasabullah adalah sebagai tasfiyah dan sebagai tarbiyah. Kalau memang mau bersyariat, maka bersyariatlah dengan benar. Kalau mau berhakikat, maka berhakikatlah dengan benar. Mari kita awali dari istilah. Nah, setelah masuk dari istilah, baru kita masuk kepada fadilah-fadilah, kepada manfaat-manfaat. Yang pertama, sholat itu apa? This meaning of the sholat, ya. Sholat itu berasal dari bahasa Arab, yaitu artinya atau di bahasa Indonesia kan adalah hubungan. Bahasa Inggrisnya adalah kontak, bahasa ilmiahnya adalah interaksi. Di dalam hubungan, kontak, interaksi itu ada yang secara personal, ada yang secara sosial, atau katakan ada tunggal dan ada jamak. Yang tunggal ini namanya sholat, yang jamak ini namanya sholawat. Sholat antara dirinya berhubungan dengan adzat, itu namanya sholat. Sehingga ada bahasa sholatul rohmi, atau bahasa familiarnya silatur rohmi.
rohnya sendiri berinteraksi, berhubungan, berkomunikasi dengan Allah sebagai Rohul Kudus. Itu namanya sholat. Sedangkan sholawat dirinya berhubungan dengan banyak hal, sehingga dikatakan sholatur rohim, atau bahasa populernya adalah silatur rohim. Himnya diri, himnya jasad. Kita masih ingat pesan-pesan orang tua, utamanya ibu, ketika mau bepergian, ketika mau merantau, selalu yang dipesankan adalah perbanyak sholawat. Maksudnya perbanyak berhubungan. Jangan berhubungan saja dengan ekonomi, tapi berhubunganlah dengan ilmu, berhubungan dengan jalan-jalan keselamatan, berhubungan dengan jalan-jalan kemuliaan. Nah, dalam prakteknya jangan hanya berhubungan dengan satu manusia saja, sekalipun manusia itu jenis kelaminnya laki, di sana ada banyak hal dari sisi usia, dari latar belakang pendidikan, dari sosial ekonominya, begitu juga dengan jenis kelamin wanita sama. Jadi kita dengan orang tua kita diajari untuk banyak berhubungan dengan hal-hal yang sifatnya menguntungkan dirinya sendiri dan menguntungkan orang lain. Akan tetapi dalam prakteknya, karena kita sering menerima sesuatu secara harfiahnya saja, maka sholawat-sholawat itu direspon dengan membaca sholawat Nabi sekian kali, membaca sholawat Nariyah sekian ribu kali, membaca sholawat Badr sekian ribu kali, membaca sholawat Hasbi Robbi, ya semacam itu. Nah, tadi itu di dalam syariat direspon bahwa sholawat yang dimaksudkan adalah secara kauli, yaitu mendengung-dengungkan pujian kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan versinya hakikat yang dimaksud bersolawat itu banyak berkiprah dengan manusia, banyak. Nah, kemudian bagaimana agar kita berlaku fair kepada mereka yang syariat, mereka yang hakikat? Mari kita menggunakan dasar-dasar. Tentunya dasar yang paling halal, yang paling bagus itu adalah Al-Quran. Karena kita sendiri kadang punya kesulitan, apakah hadis-hadis ini sifatnya sahih atau hadis ini palsu. Nah, daripada bingung seperti itu, mari kita menggunakan Al-Quran saja sebagai dasar-dasarnya. Apakah syariat itu benar? Apakah hakikat itu benar? Apakah syariat itu salah? Apakah hakikat itu salah? Jadi jangan mengklaim dirinya sebagai hakikat itu sebagai yang terbenar, karena hakikat itu bisa saja salah. Begitu juga dengan syariat, jangan mengklaim dirinya sebagai yang terbenar, karena syariat itu juga bisa salah. Kita awali dari surat Ankabut ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa aqimus sholata, kerjakan sholat, karena bersifat fisikal. Ini bisa dijadikan landasan oleh mereka yang melakukan ibadah sholat secara syariat. Innas sholata, ini bisa dijadikan sebagai landasan oleh saudara-saudara kita yang bermakom di hakikat, karena menegakkan bisa dimaksudkan tidak hanya kaulinya saja, tetapi fi'liyahnya juga dikerjakan. Kita berjanji kepada teman kemudian tidak ditepati, maka apakah itu yang dimaksud dengan keutuhan? Jadi kalau kita itu utuh, apa yang dijanjikan itu ditepati, dan ini sesuai dengan amanu wa amilus sholeh, ya.
Kemudian yang kedua itu ada surat Al-Baqarah. Ayatnya kebetulan sama 45. Wasta'inu bis-subri was-shalah. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolong-penolongnya. Selanjutnya yang bisa dijadikan dasar yaitu surat At-Toha ayat 14. As-sholatu lidzikrillah. Sesungguhnya sholat itu hanya untuk mengingat Allah. Dan yang terakhir surat Ar-Ra'd ayat 28. Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Hanya dengan mengingat Allah saja maka hati kita ini akan menjadi qulub, akan menjadi tenang, akan menjadi tentram. Nah, inilah dasar-dasar untuk melakukan ibadah sholat. Apakah yang dimaksudkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan? Atau kita bermain-main dengan istilah? Kalau kita bermain-main dengan istilah sampai elek, sampai tuwek, kita tidak akan pernah menghasilkan apa-apa, tidak akan pernah merasakan apa-apa. Bayangan kehebatan, bayangan keindahan itu hanya sebatas ada pada angan, dan kita tidak pernah menyicipi hal-hal yang sifatnya langsung. Ketika ditanya, itu urusan nanti. Bagaimana bisa dikatakan urusan nanti? Semestinya itu urusan sekarang yang bisa dijadikan untuk bekal nanti, bukan apa katanya nanti. Itu urusan sekarang yang harus kita cicipi, yang harus kita rasakan. Sehingga di dalam doa itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi keduanya itu harus sinkron. Bahagia di dunianya dan bahagia di akhiratnya. Bukan di dunianya menderita kemudian di akhiratnya bahagia, dan juga bukan di akhiratnya bahagia, di dunianya menderita. Kita singkap satu-satu, dimulai dari surat Ankabut 45. Wa aqimus sholata innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Siapa yang mengerjakan sholat, menegakkan sholat, maka Allah akan lindungi dari perbuatan fasik dan mungkar. Sekarang tanyakan pada dirimu, apakah setelah melakukan ibadah sholat itu sudah bisa mencegah diri dari perbuatan fasik dan mungkar? Kalau belum, maka tanyakan ada apa. Kenapa kita kok selalu tertarik melakukan kejahatan? Kenapa kita kok masih terpedaya dengan mereka-mereka yang memperdaya kita? Ini baru satu contoh. Kemudian kita masuk kepada landasan yang kedua, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolong-penolong. Tanyakan pada dirinya sendiri, apakah sholat-sholat kita itu sudah bisa dijadikan penolong? Yang tidak punya ekonomi tetap kelimpungan, yang tidak punya pekerjaan tetap kelimpungan, yang sakit tetap kelimpungan, semuanya kita biarkan begitu saja karena ibadah sholat itu apa katanya nanti dan bukan apa katanya sekarang yang bisa dijadikan bekal untuk nanti. Dari dua konsep itu kita sudah tidak merasakan apa-apa, maka sampailah kepada surat Ar-Ra'd ayat 28. Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Jadi sholat itu dimaksudkan sebagai mengingat Allah. Dan kita tidak pernah merasakan kesabaran, ketentraman, kedamaian apa-apa. Justru yang kita rasakan setiap saatnya ada tetangga yang mempunyai ekonomi lebih, kita gelisah. Kita sendiri yang mempunyai ekonomi lebih juga gelisah. Gelisahnya khawatir saudara-saudara kita meminjam, khawatir teman-teman kita meminjam, khawatir pengemis-pengemis setiap harinya datang, khawatir hartanya dijarah maling. Jadi perasaan semacam ini
berkecamuk di dalam dirinya sendiri dan diselesaikan dengan alam hayalnya bahwa ibadah-ibadah yang dilakukan itu adalah urusan nanti. Lalu di mana rahasianya sehingga kita itu walaupun sholat tetap melakukan kejahatan, walaupun sholat tidak pernah ada nilai-nilai yang dirasakan secara langsung dalam wujud pertolongan, kemudian batin-batin ini selalu tidak tenang, maka sesungguhnya sholat-sholat yang kita anggap hebat itu ada ketidakhebatan yang tidak pernah kita koreksi, yang tidak pernah kita tafakuri, yang tidak pernah kita lakukan muhasabah, sehingga di sana ada perbaikan-perbaikan yang menjadikan kita sampai kepada apa yang Allah maksudkan. Karena bagaimanapun apa yang Allah firmankan kepada kita itu endingnya shadaqallahul adzim. Allah mengatakan bagi mereka yang melakukan ibadah sholat akan dicegah dari perbuatan fasik dan mungkar, Allah akan tepati itu. Apabila melakukan ibadah sholat, Allah akan memberikan bentuk pertolongan, Allah akan tepati itu. Apabila sudah melakukan ibadah sholat, hatinya akan tenang, Allah tepati itu. Kenapa tidak ditepati? Maka ada 4 hal yang menjadikan apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah kita rasakan. Yang pertama adalah as-sholatu ma'al ghaflah, yaitu sholatnya orang yang tidak pernah bertemu dengan Allah. Seperti apa sholatnya orang yang tidak pernah bertemu dengan Allah? Kita mulai dari syariat. Ketika mendengar adzan serta merta kita menjemputnya untuk memperoleh nilai-nilai yang lebih bagus karena mensegerakan ibadah. Setelah berta'awudz, setelah mengambil wudhu, menghadap kiblat dengan nawaitu yang sudah bagus, misalnya dalam sholat subuh, usolli fardhu subhi raq'ataini mustabilal kiblati, adaan, makmuman, imaman, sudah benar. Kemudian membaca doa iftitah, dilanjutkan dengan suratul Fatihah. Nah, ini masih selamat. Tetapi ketika masuk kepada wilayah memilih surat yang diperkenankan, mulailah energi kita mungkin sudah menurun, sehingga muncullah perasaan-perasaan, muncullah kenangan-kenangan yang bersumber dari dirinya sendiri, dari iblis-iblisnya sendiri, dari jin-jinnya sendiri, yaitu memikirkan tentang pekerjaan, memikirkan tentang ekonominya, memikirkan tentang keluarganya. Nah, kalau tadi kita tujuannya untuk berinteraksi, untuk menghadap Allah, tetapi kita menelikung bukan menghadap Allah, tetapi menghadap semua apa yang dikenangnya, maka kenangan-kenangan itulah Tuhan-Tuhannya kita, berhala-berhalanya kita, makhluk-makhluknya kita, labet-labetnya kita. Bagaimana seandainya kita berjanji dengan kekasih bertemu di taman? Setelah sampai di taman, kita sudah ditunggu dengan kekasih kita, ternyata kita tertarik kepada wanita lain. Pastilah kekasih kita akan meninggalkan. Itulah gambaran. Kalau Allah boleh mengatakan, kamu katanya mau ketemu aku, tetapi setelah aku temui kau tidak mau, maka mulai sekarang kamu akan di blacklist. Tidak ada hubungan, karena kamu sudah mensyiriki, sudah menduakan. Kita tahu kan, kalau Allah itu diduakan, maka tidak ada ampun. Tetapi dosa sebesar apapun selain syirik kepada Allah, maka Allah akan mengampuni.
Tetapi ketika kita menduakan Allah, maka sesungguhnya tidak ada maaf bagimu. Sehingga benarlah apabila kita dengan Allah diadakan pembiaran, melakukan kejahatan-kejahatan, melakukan kefasikan-kefasikan, melakukan kemungkaran-kemungkaran. Kemudian Allah juga biarkan kita punya masalah-masalah, masalah keuangan, masalah keluarga, masalah jabatan, semuanya. Nah, orang semacam ini merasa sholat padahal tidak sholat. Inilah yang dimaksud dengan mutlakus sholat. Yang penting duhur saya sudah mengerjakan, asar sudah mengerjakan, maghrib sudah mengerjakan, isya sudah mengerjakan, subuh sudah mengerjakan. Soal dapat nilai atau tidak dapat nilai itu sudah apa katanya di atas. Jadilah ini konsep-konsep kita yang terus saja diulang-ulang tanpa ada yang bisa kita rasakan. Ketika Allah sudah memblacklist kita, kita tetap dibiarkan melakukan kejahatan, kita tetap sengsara dengan keadaan, maka dalam setiap harinya tidak pernah ada ketentraman sama sekali. Ini versinya syariat yang salah. Versinya hakikat yang salah seperti apa? Ketika mendapatkan suatu perintah dari Allah, apabila punya rezeki yang berlebih atau ada rezeki yang masuk, maka berikan kepada kaum du'afa. Pada saat memberikan, dan lucunya orang-orang du'afa itu adalah tetangga kita sendiri, dan sampai saat ini belum baikan. Memang aneh, orang hakikat kok masih punya musuh. Akhirnya tidak dilaksanakan dengan sempurna karena pada dirinya atau jin-jin yang ada pada dirinya atau ada iblis-iblis yang ada pada dirinya itu menghalang-halangi untuk menyerahkan sedekah itu kepada yang berhak, maka dipilihlah orang lain. Inilah versi hakikat yang salah. Orang hakikat semacam ini sepertinya sudah melakukan sholat padahal tidak sholat. Jadi yang pertama adalah as-sholatu ma'al ghaflah, yaitu sholatnya orang yang tidak pernah bertemu dengan Allah. Kemudian yang kedua adalah as-sholatu ma'al yaqdah, suatu kondisi sholat seseorang yang bisa diibaratkan seperti orang tertidur dan ngelilir. Sholatnya orang tidur dan ngelilir itu seperti apa? Dari awal orang-orang syariat itu sudah mempersiapkan diri dengan baiknya. Tetapi saat mengerjakan ibadah sholat di tengah-tengah atau di penghujung atau di awal, itu ada godaan-godaan dari luar, sedangkan iblis-iblis, jin-jin yang ada pada dirinya itu sudah tidak mampu menggodanya karena bisa ditekan sedemikian rupa. Tetapi begitu sholat itu dilaksanakan dalam sepertiganya atau di awal-awal atau akan mengakhiri, tiba-tiba ada bunyi-bunyian. Bisa saja bunyi-bunyian itu dari bakul bakso, ting ding ding ding, ya. Maka spontan dia ingat, itu bakso langganan saya. Kemudian dari bakso langganan saya diteruskan dengan pentolnya enak, bahkan bisa disisipi dengan rasa kekhawatiran, jangan-jangan saya tidak kebagian. Terus itu. Akhirnya dirinya menelikung tujuan, yang tujuannya untuk menghadap Allah, untuk berinteraksi dengan Allah, untuk berkomunikasi dengan Allah, tetapi komunikasinya dibelokkan kepada tukang bakso. Maka tukang bakso itulah Tuhannya. Maka tukang bakso itu adalah berhala-berhalanya.
labet-labetnya, makhluk-makhluknya yang didewakan melebihi apa yang sedang dihadapi. Lalu masuklah kepada kesyirikan. Allah tidak mau diduakan semacam ini, maka ada blacklist. Allah menggaris mulai sekarang sudah tidak ada hubungan. Dan kita terus merasa terhubung karena kita sudah melakukan ibadah sholat. Akhirnya orang yang semacam ini sepertinya sholat padahal tidak sholat. Versinya syariat yang salah. Versinya hakikat yang salah seperti apa? Orang-orang hakikat ketika mendapatkan perintah itu langsung akan ditindaklanjuti. Begitu mendengar tetangganya yang membutuhkan pertolongan, lalu kita berangkat, jin dan iblis yang ada pada dirinya itu bisa dikuasai, tidak mampu mencegat. Akan tetapi setelah mau sampai kepada orang yang dibantu itu, bertemu dengan teman, dan temannya bertanya, mau kemana? Saya mau membantu gotong royong di rumahnya ini. Lalu dengan temannya dipengaruhi, tidak usahlah, saudaranya saja tidak mau bantu, masa kita orang luar membantu. Nah, kita terpedaya oleh masukan-masukan, bisikan-bisikan dari setan itu berwujud manusia. Lalu kita mengabaikan perintah Allah. Allah merasa diduakan, itu namanya syirik. Dan sejak itu Allah memblacklist kita. Sehingga ketika kita melakukan kejahatan, Allah biarkan. Ketika kita punya masalah-masalah, Allah biarkan. Dan tentunya kalau kita punya masalah tidak terselesaikan, hati ini tidak pernah kulub, hati ini tidak pernah tenang, hati ini tidak pernah tentram. Jadi keduanya merasa sudah sholat padahal tidak sholat. Yang ketiga yaitu as-sholatu ma'al ghaibah.